Kami hormati, kami banggakan seluruh peserta KKG di pagi hari ini, nggih. Sedistrik Baturetno, nggih. Mohon maaf tidak bisa kami sebut satu-satu, nggih. Salam semangat, salam sehat selalu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, nggih, karena waktunya sudah terus berjalan, ini akan kami mulai share screen, nggih. Dan mohon izin kami akan mematikan video, nggih, agar lebih lancar nanti di sinyalnya seperti itu. Alhamdulillah, nggih, Bapak Ibu semuanya, di pertemuan kedua ini di Distrik Baturetno, nggih, untuk hari ini cerah, nggih. Semoga nanti bisa berjalan lancar, nggih, di sinyal, karena memang ketika kegiatan daring seperti ini, nggih, banyak kita kendala dalam teknis, kemudian kendala dalam sinyal seperti itu, nggih. Namun semoga hal tersebut tidak akan ataupun tidak menyurutkan semangat panjenengan semuanya, nggih, yang telah tadi disampaikan oleh Bapak Arif, nggih, bahwasanya teman-teman semuanya semangat walaupun, nggih, dari segi kita, nggih, untuk derajat guru PAUD-nya seperti itu, nggih, yang telah disampaikan beliau tadi, mungkin, nggih, belum bisa dihargai seperti itu, nih. Tapi yakinlah, nggih, teman-teman semuanya, bahwasanya rezeki itu, nggih, bukan dari itu, nggih. Jadi kita percaya nanti pasti ada dari yang lain yang lebih besar, gitu, nggih. Namun seandainya pemerintah, nggih, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, nggih, memperjuangkan kita, nggih. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah, namun semoga itu bukan tujuan utama kita sehingga kita bergeraknya lebih semangat dan juga tak kenal putus asa, nggih, ketika yang menggerakkan itu adalah niatan baik kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak negeri ini. Begitu, nggih, Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk materi di pagi hari ini di pertemuan kedua, nggih, masih satu paket dengan perencanaan pembelajaran, nggih, yaitu mengenai mengedukasi orang tua dalam mendampingi BDR anak, nggih. Sedikit banyak nanti, nggih, kita sama, nggih, yang kita bahas dengan kemarin, nggih, virtual parenting, nggih, yang disampaikan oleh Bunda Vera, nggih, bahwasanya untuk parenting. Nah, ini nanti juga fokus utama kita adalah parenting seperti itu, nggih. Mengedukasi itu kan dari edukasi, nggih, pendidikan artinya. Jadi merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi di sini, yaitu potensi orang tua. Dalam apa? Dalam mendampingi BDR anak. Karena harus kita yakini bahwasanya semua orang tua itu punya potensi, nggih. Nah, ini harus kita garis bawahi, semua orang tua itu punya potensi, nggih. Cuman bagaimana kita bisa mengembangkan, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman, nggih, memberikan edukasi mengenai pendidikan anak usia dini itu seperti apa, nggih. Jangan sampai mereka, nggih, orang tua itu melihat anak usia dini itu dari kacamata orang dewasa seperti itu, nggih. Bukan dari kacamata anak itu ya anak seperti itu, nggih. Anak kecil seperti itu, nggih. Jadi tentunya untuk karakteristik, kemudian untuk cara belajar itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Nah, ini nanti kita akan lebih berkutat di situ. Jadi, Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita nanti bisa memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pendidikan anak usia dini, mengenai untuk memahami karakter anak usia dini itu apa saja, seperti itu. Cara belajarnya, pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, yang nanti sehingga orang tua dapat memberikan pengasuhan yang baik kepada anak. Nah, di situ, guys, jadi tujuannya untuk pengasuhan yang baik, yang nanti di sini dalam
BDR nanti nggih, dalam BDR nanti tentunya merupakan faktor utama di situ. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, ini nggih telah kami sampaikan di pertemuan pertama kemarin nggih bahwasanya empat elemen ini nggih dalam BDR belajar di rumah itu saling berkaitan nggih, saling berkaitan nggih, di mana anak adalah subjek dalam pembelajaran nggih. Anak itu merupakan subjeknya. Nggih, kita guru nggih dan orang tua itu membantu anak nggih dalam pembelajarannya, seperti itu nggih. Kemudian guru membantu dalam memberikan kurikulum, menyiapkan kurikulum nggih, menyusun kurikulum yang menyenangkan, yang tentunya menarik bagi anak, yang menantang, yang hot, berpikir tingkat tinggi, dan juga melakukan melalui proses saintifiknya ada seperti itu, seperti yang telah kita pelajari di pertemuan satu kemarin, seperti itu nggih. Di pertemuan satu kemarin nggih telah kita teman-teman semuanya sudah membuat RPPM yang bagaimana? RPPM yang tadi yang menyenangkan, RPPM dengan kegiatan-kegiatan yang menarik bagi anak, yang menantang, yang hot, dan tentunya yang melalui proses saintifiknya ada. Seperti itu nggih, jenengan semuanya sudah membuat dan menerapkannya nggih, RPPM baik itu orang tua dan juga RPPM guru nggih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, ketika guru sudah menyiapkan kurikulum yang menyenangkan, yang baik, yang tadi, yang menarik, namun jika tidak dibarengi dengan orang tua, jadi di sini tidak dibarengi dengan orang tua yang mungkin belum berperan, belum bekerja sama dengan baik, maka proses belajar di rumah, proses BDR, proses PJJ tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi memang untuk orang tua, guru, anak, dan kurikulum itu saling berkaitan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kendala-kendala orang tua dalam menghadapi BDR, ini ada kami rangkum menjadi 5 macam kendala-kendala. Mungkin nanti ketika diskusi panjenengan bisa mungkin ada menemukan kendala yang lain, bisa menambahkan kita diskusi bersama, kita sharing bersama, berbagi pengalaman. Yang pertama, kendala orang tua belum mengenal cara belajar anak usia dini yang efektif Nah, di sini karena memang karena belum mengenal cara belajar anak usia dini yang efektif, sehingga orang tua ini biasanya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan cara belajar anak itu sendiri. Mungkin dengan sistem drill, tes seperti itu. Ya seperti yang dilakukan untuk belajarnya orang dewasa. Nah, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan anak usia dini. Anak merasa terbebani, cepat bosan, stres, seperti itu, nggih. Nah, itu karena apa? Karena memang kendalanya belum mengenal cara belajar anak usia dini. Yang kedua, tidak memiliki cukup waktu dalam mendampingi. Ini karena orang tua yang dua-duanya sibuk bekerja. Nah, di sini sehingga pengasuhan diasuh oleh nenek, simbah kemudian diasuh oleh mungkin om, bude ataupun kakaknya. Nah, seperti itu Padahal mereka-mereka yang diberikan hak pengasuhan tadi amanah pengasuhan tadi belum tentu bisa melaksanakan pengasuhan yang baik di situ. Yang ketiga, kendalanya tidak sabar dalam mendampingi anak. Nah, ketidaksabaran ini karena orang tua memang belum memahami karakteristik anak usia dini. Jadi sering mengeluh, "Yo bocah kok nakal." Namanya polahan, nah seperti petakilan lah, karena memang karakteristik anak usia dini adalah aktif. Nah, unik antara satu dengan yang lainnya
tidak sama seperti itu nggih. Kemudian bocah kok bodoh seperti itu karena mungkin daya konsentrasi anak itu pendek, tidak seperti orang dewasa ketika kita bandingkan dengan orang dewasa. Bocah kok ceriwis wae. Karena memang karakter anak usia dini pada masa itu rasa ingin tahunya tinggi sehingga dia tanya ini, lihat ini, tanya ini, seperti itu. Nah, ketika hal tersebut belum dipahami karakteristik anak usia dini itu seperti itu sehingga menimbulkan rasa tidak sabar dalam mendampingi anak. Untuk selanjutnya yang keempat, kesulitan orang tua dalam menumbuhkan minat anak. Ini karena orang tua belum memahami cara belajar anak yang efektif tadi. Belum juga mengenal karakteristik anaknya, anak usia dini yang disukai anak itu yang bagaimana. Nah, itu sehingga tidak bisa menumbuhkan minat anak. Yang kelima, kesulitan akses internet. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kendala 1 sampai 4 itu dapat kita atasi dengan kita mengedukasi orang tua sedangkan untuk kendala yang kelima, kesulitan akses internet itu nanti bisa kita lakukan kesepakatan, kesepakatan antara orang tua dan juga pihak sekolah ataupun guru, kesepakatan bagaimana BDR ataupun PJJ ini akan dilaksanakan. Bisa mungkin sepakat ketika orang tua tidak bisa untuk sinyalnya, mungkin bisa sepakat luring atau mungkin bisa daring atau bisa dengan kunjungan seperti itu, jadi ataupun dengan model yang lain, Nah, di sini luring misalnya seperti yang telah kami sampaikan di pertemuan pertama, ketika orang tua, setiap pekannya diundang untuk mengambil RPPM, sambil kita nanti memberikan edukasi seperti itu, pemahaman mengenai tadi, ataupun mungkin karena orang tua sibuk akhirnya nggak bisa luring, nggak bisa waktu untuk ambil, bisa daring, daring bisa diikuti dengan WA group, bisa dengan YouTube seperti itu, link yang kita buat video pembelajaran ketika memaparkan kita upload ke YouTube, kemudian linknya kita berikan ke orang tua seperti itu. Monggo, yang monggo bisa disepakati antara orang tua dan juga guru, kira-kira mau pakai mode yang mana, sehingga kesulitan akses internet itu dapat kita atasi, dengan luring ataupun dengan kunjungan, kita mendatangi, kita menjadwal anak-anak yang memang orang tuanya tidak bisa melakukan PDR secara daring, seperti itu, Jadi insya Allah untuk kendala-kendala orang tua dalam mendampingi PDR ini nanti bisa teratasi ketika memang kita ada komunikasi antara orang tua dan guru ataupun pihak sekolah secara efektif. Baik, Bapak Ibu semuanya, tadi ketika kita melihat kendala tadi terbanyak, itu kendala untuk edukasi orang tua, mengedukasi. Nah, untuk mengedukasi orang tua, yang utama yaitu mengembalikan konsep bermain anak. Ini juga berlaku untuk kita sebagai guru. Kemarin, saya membuka kembali tugas-tugas jenengan yang RPPM orang tua dan RPPM guru yang dikumpulkan itu kami lihat, yang memberikan kegiatan main anak yang tidak sesuai dengan konsep bermain anak, Nah, mulai itu dari sini maka kita sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana bisa kita mengedukasi orang tua ketika kita sendiri belum memahami, belum bisa menempatkan konsep bermain anak itu sendiri, gitu, Jadi kita monggo kembali lagi kita untuk belajar, tentang cara belajar anak yang efektif itu seperti apa, begitu, Jadi bermain, di sini, bermain,
ya bermain itu menyenangkan nggih. Kita baru mendengar katanya saja nggih di telinga itu bermain itu bayangan kita nyenengke seperti itu nggih. Namun jika jenengan buat kegiatan main, kegiatan bermain tetapi tidak nyenengke berarti itu belum bermain seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya bermain itu memang dunia anak nggih, dunia anak. Kita tidak bisa bermain dari anak itu sendiri. Saat itulah anak belajar. Beda dengan orang dewasa. Jadi memang pada posisinya anak usia dini tidak seperti orang dewasa. Nah, dalam bermain itu, kenapa toh kok dikatakan belajar? Nah, karena dalam bermain, anak melakukan eksplorasi, melakukan eksperimen, percobaan-percobaan, dan membuat karya dan kreativitas. Nah, seperti itu, nggih. Nah, bersamaan dengan itu terjadinya proses stimulasi sensorial. Nah, jadi kenapa saat bermain itu anak belajar, sedang belajar, nggih? Karena itu tadi, saat bermain tadi anak melakukan eksplorasi, eksperimen, percobaan sederhana, nggih, membuat karya, bersamaan dengan terjadinya proses stimulasi sensorial. Stimulasi sensorial, nah ini nggih. Stimulasi ini kan panjenengan sudah tahu semuanya nggih, bahasanya rangsangan nggih. Bagaimana kita menstimulus, merangsang perkembangan anak. Nah, sensorial nggih itu adalah mengaktifkan satu atau lebih bahkan semua panca indera. Nah, jadi saat bermain anak itu sedang melakukan proses merangsang satu atau dua bahkan seluruh panca inderanya. Jadi dia saat bermain itu meraba, melihat dengan penglihatannya, dengan sentuhannya, dengan suara, dengan bau, dengan gerakan. Jadi saat bermain itu terjadilah dia mengaktifkan, dia melibatkan seluruh panca inderanya tadi. Ya. Nah, permainan sensorial tadi dapat melatih konsentrasi dan kemampuan berpikir anak yang berguna sebagai bekal untuk persiapan masuk sekolah. Nah, kita garis bawahi di sini sebagai bekal untuk persiapan masuk sekolah. Jadi, sebenarnya persiapan yang harus kita lakukan untuk anak masuk sekolah itu ya tadi dengan memberikan permainan sensorial yang melibatkan 5 panca inderanya sehingga melatih konsentrasi dan kemampuan berpikir anak. Bukan dengan drill, les, tes seperti itu. Itu cara belajar orang dewasa. Oke, anak usia dini bukan orang dewasa. Seperti itu, nggih. Jadi kita paham, kita meyakini bermain itu tadi, guys, paham ya, kita terapkan dan juga kemudian selanjutnya kita mengedukasi ke orang tua. Seperti itu, nggih. Mengedukasi ke orang tua karena apa? Karena tadi, nggih, orang tua nanti ya yang akan mendampingi anak dalam proses PDR ini. Ketika orang tua tidak kita edukasi, nggih, ya maka tidak berjalan dengan baik PJJ ataupun BDR-nya. Oke, karena partner terbaik kita saat BDR ini adalah orang tua. Kita hanya bisa dari jauh lewat online, tapi orang tualah ya yang mendampingi anak, merekam semua perkembangan anak dan juga melaporkan ke kita untuk kemudian kita nilai perkembangannya. Seperti itu. Dan di bermain, ya, bermain itu anak akan serius seperti itu, nggih, melakukan ketika anak itu sangat serius saat bermain. Nah, sama seriusnya nggih dengan proses belajar yang dilakukan orang dewasa. Jadi saat bermain itu kadang diem gitu ya, anteng gitu, fokus. Nah, begitu suruh belajar cuman berapa menit lah. Memang anak usia dini
belajarnya ya saat bermain itu tadi, nggih. Kita kembalikan tadi konsepnya tadi. Nggih, saat bermain anak belajar tadi, nggih. Jadi kita beri waktu saja nggih anak untuk bermain. Tentunya nanti bermain-bermain yang bagaimana kemarin sudah kita sedikit banyak bahas nggih di kegiatan main yang menyenangkan, yang menantang, yang hot nggih. Bukan asal bermain sak-sae nggih. Yang harus kita garis bawah ini bukan dijarke dolan dhewe sak-sae. Nah, itu bukan di situ yang kami maksud untuk belajar anak belajar saat bermain tadi. Nah, jadi ketika anak belajar serius, itu sama seriusnya dengan kita, dengan orang dewasa yang sedang belajar ataupun proses belajar. Nah, kenapa serius di sini, nggih? Karena saat bermain, anak akan menemukan konsep baru, konsep-konsep baru. Setelah mainan air, nggih, dari selang, terus kemudian kok airnya bisa turun ke bawah. Dicoba dengan botol yang dibolongin kok ya turun ke bawah. Nah, di situ anak menemukan konsep baru, oke, dalam bermain tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang dukungan main apa nggih yang diperlukan anak nggih. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru di sini, dukungan apa yang diperlukan saat anak bermain nggih kita berikan. Yang pertama waktu nggih, kemudian benda ataupun material itu alat-alat yang digunakan saat bermain seperti itu nggih. Kemudian juga tempat. Nah, tempat nggih, tempat dan juga interaksi, komunikasi guru, orang tua ataupun orang dewasa nggih. Nah, itu nggih kita pahami lagi teman-teman semuanya nggih. Karena kemarin itu tugasnya masih ada yaitu yang masih bahkan ada yang memakai LK, belum begitu konsep bermainnya belum terlihat seperti itu nggih. Maka ini padahal hal yang utama nggih kita pahami baru kita bisa mengedukasi ke orang tua. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa kita bandingkan di sini nggih bahwasanya proses stimulasi sensorial itu ada pada gambar nomor 1 dan 2 nggih. Karena di situ ada 2 bahkan lebih nggih panca indera yang ikut terlibat dalam bermain anak nggih. Nah, itu anak bisa melihatnya bagaimana air bisa turun ke bawah, kemudian anak bisa memegangnya, anak bisa mendengarnya, membaunya ketika tanah itu diguyur air itu baunya seperti ini, seperti itu nggih. Nah, itu jika dibandingkan di gambar nomor 3, nah ini kira-kira berapa panca indera yang terlibat di sini nggih? Penglihatan. Nah, di situ nggih. Padahal tadi nggih proses sensorial nggih, stimulasi sensorial, bermain sensoris tadi dapat melatih konsentrasi dan kemampuan berpikir anak yang berguna sebagai bekal untuk persiapan masuk sekolah nggih. Nggih, anak usia dini, nggih, pendidikan anak usia dini nggih di undang-undang nggih ayat 1 nggih di situ dijabarkan bahwasanya pengertian PAUD sendiri adalah upaya pembinaan nggih anak nggih dari usia lahir sampai 6 tahun di situ nggih. Kemudian pertumbuhannya, perkembangannya, rohani, jasmani nggih yang terus distimulus untuk persiapan masuk sekolah. Nah, tujuannya di situ nggih, bekal untuk persiapan masuk sekolah dan bekal persiapan untuk masuk sekolah itu dapat dilakukan melalui permainan tadi yang melibatkan 3 atau bahkan semua panca inderanya. Begitu nggih, Bapak Ibu semuanya. Jadi terus selanjutnya ini bisa kita bandingkan juga nggih, di mana tadi dalam bermain itu nggih, kenapa kok dikatakan belajar? Karena anak melakukan eksplorasi, ya, menggali semua permainannya, dia menggali potensi. Kemudian anak juga bereksperimen dan juga anak juga
membuat karya kreativitas. Nah, di sini kira-kira nggih yang sesuai anak bermain disebut belajar itu yang mana nggih? Yang mana yang menimbulkan tadi yang menggali, yang eksplor, yang eksperimen dan yang kreativitas membuat karya nggih. Jadi nomor 2 ini yang tengah nggih. Ini nggih sebenarnya bagus nggih, dilihat rapi. Warna-warni, anak-anak bisa menempel seperti itu nggih. Tetapi kita lihat hasilnya hampir sama, hampir sama. Godongnya ya hijau, daunnya hijau. Kemudian anggurnya ungu. Modelnya ya digulung seperti itu semuanya, nggih. Andai saja nggih itu 6 anak, ada salah satu atau salah 2 anak yang mungkin menginginkan daunnya nggak seperti itu. Mungkin menginginkan anggurnya nggak dibuat seperti itu, tetapi sama guru diminta sesuai contoh. Nah, di situ kita sudah melakukan pemangkasan, dipangkas kreativitas anak. Seperti itu nggih. Jadi padahal anak pengen membuat anggurnya yang bulat-bulat, nggak gulung-gulung seperti itu, daunnya yang mungkin dia model yang lain. Nah, tetapi sama guru ya wis dicepai seperti itu dan harus seperti contoh lah. Disitulah nggih kita sudah memangkas kreativitas anak. Padahal nggih kita sebagai seorang guru yang akan menyiapkan kado emas 100 tahun kemerdekaan Indonesia nanti di 2045 anak-anak kita yang asuh saat inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini Ketika sejak kecil kita pangkas kreativitasnya, suruh manut, maksudnya di sini dia ingin berkreasi, dihalangi seperti itu Jadi akan besarnya nanti bagaimana? Padahal keterampilan kita kembali mengingatkan di pertemuan 1 kemarin 4 keterampilan itu ya. Di abad 21 itu ada 4C Masih ingat Bapak Ibu semuanya? Iya. Kritis, berpikir kritis, critical thinking. Kemudian creative thinking, pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi. Jadi 4C ini kita pegang dalam mendidik anak karena memang kita sudah ada di abad 21, bukan zaman dulu abadnya dulu lagi Jadi kita sesuaikan dengan kondisi anak saat ini seperti itu. Jadi untuk yang nomor 2 sangat sayang sekali di sini. Bagus tetapi tidak sesuai dengan bagaimana bermain anak yang sesuai dengan anak belajar. Nah, jadi yang nomor 3 ini bagus anak kita berikan material ataupun alat-alat nggak harus beli. Nah ini lospat alhamdulillah kemarin kita 1 tahun yang lalu di bulan Maret kemarin di distrik Batu Retno alhamdulillah sudah melaksanakan workshop lospat. Jadi teman-teman sudah punya bekal di sini dalam menggunakan, dalam mengedukasi ke orang tua tentunya pemanfaatan benda-benda lospat yang ada di rumah Jadi di masa BDR ini kita tidak usah bingung untuk APE apa dikasih ke anak, bagaimana ketika di rumah tidak, tapi kita berikan edukasi ke orang tua bahwa alat-alat itu, material itu kita bisa temukan di rumah. Nah, seperti itu Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini di mata anak ini adalah mainan dan jika melihat botol, penyek juga tetap dia melihat mainan Itulah memang anak bukan seperti kacamata kita, seperti itu Ini juga ketika melihat mangkok, sendok, sedotan itu juga anak melihat itu sebagai mainan. Baik, kita ke sini langsung untuk strategi mengenalkan konsep bermain ke orang tua Tadi setelah kita memahami bahwasanya konsep bermain itu yang bagaimana,
yang artinya dalam hal ini bermainnya anak belajar itu yang bagaimana, bukan bermain asal-asalan nggih. Kadang kita mosok toh bocah gur kon dolanan tok. Loh, dolanan bagaimana yang dalam arti di sini nggih. Jadi dolanan yang memang ada sesuatu yang kemarin kita buat kemarin nggih, kegiatan-kegiatan main yang menarik, yang menantang anak nggih, yang untuk berpikir tingkat tinggi, seperti itulah yang kita maksudkan ketika anak sedang belajar. Yang pertama yaitu kita membawa orang tua ke masa lalu, bernostalgia di sini nggih. Jadi untuk mengenalkan konsep bermain ke orang tua itu, jadi apa permainan yang disukai, bagaimana perasaan saat memainkannya, alat dan bahan apa yang dipakai. Jadi mengingatkan kembali ke orang tua. Tentunya ketika mengingat nostalgia pasti menyenangkan nggih, masa kecil Bapak Ibu nggih, orang tua nggih. Kita dolanan, pelorotan dan jeguran semuanya pokoknya menyenangkan nggih. Apakah anak-anak sekarang masih bisa bermain seperti ayah bunda? Nah, bisakah mengajak mereka main seperti masa lalu? Seperti itu. Jadi yang pertama memunculkan, membawa ke masa lalu. Orang tua diajak bernostalgia. Selanjutnya ajak bermain dengan lospat. Nah, kenapa lospat? Kemarin kita sudah mengikuti workshop mengenai lospat tersebut. Panjenengan sudah paham di situ dan ini sangat mendukung di BDR ini. Jadi di BDR orang tua bisa menggunakan alat-alat itu di rumah, tidak harus membeli, tidak harus dipinjami dari sekolah seperti itu. Nah, ini siapkan mainan pabrikan. Kita siapkan lospat juga, minta orang tua untuk mainkan. Yang pertama mainan pabrikan tadi, kemudian suruh memainkan yang lospat dalam imajinasi anak ya. Imajinasi anak loh ya ini ya. Sekarang apa bedanya? Mana yang lebih muncul imajinasi dan kreativitasnya? Tentunya dengan menggunakan alat permainan lospat, karena bisa dibuat karya macam pun, bisa dibongkar ganti lagi. Kalau pabrikan ya kalau beli tik itu ya cuman buat itu toh, nggak bisa dibuat yang lain seperti itu, Dan bisa ini kita lakukan mungkin dengan luring, ketika pas mengundang orang tua, tentunya dengan protokol kesehatan, diundang 5 orang ataupun 7 orang, kemudian dalam penyampaian RPPM, sekaligus kita ajak bermain lospat, kita praktekkan, kita ajak praktek dulu, bagaimana kita mendampingi anak bermain, seperti itu, Jadi diajak praktek nanti agar bisa dipraktekkan di rumah. Lah bagaimana pun lawang mendampingi anak aja nggak bisa, mosok arep praktek nih. Tentunya ketika orang tua kerja, orang tua merantau, pasti ada yang diamanai sebagai pengasuh di situ yang melakukan pengasuhan anak tersebut, nggak mungkin hidup sendiri sebatang kara. Nah, untuk yang diamanai sebagai pengasuh itu tadi mungkin simbah atau om atau kakak. Nah, di situ yang kita target, Jadi di sini orang tua atau pengasuh di situ, Ketika orang tua nggak ada, ya pengasuhnya tadi yang bertanggung jawab atas perkembangan pertumbuhan anak tersebut. Jadi kita ajak di situ juga. Lah wis sepuh bagaimana. Nah, ketika ada hal-hal seperti itu, memang itu sesuatu pengecualian, Jadi ketika memang cuma sama simbah sendiri, nah seperti itu berarti itu kita lakukan untuk kunjungan ke rumah. Nah, seperti itu. Jadi kita pilah-pilah untuk mana mode yang cocok ataupun yang bisa disepakati oleh orang tua dan juga guru, seperti itu. Yang selanjutnya benda-benda di sekitar ya material. Bapak Ibu semuanya, ini kami sisipi materi BDR 2 memang kami sisipi di sini karena kemarin untuk materi BDR 2 itu yang mendapatkan hanya per kecamatan 1, tetapi karena prosesnya kita kemarin itu pelatihannya agak memakan waktu dan juga ketat sekali, ketat di sini karena memang sistem gugur, yang tidak bisa mengikuti dengan baik, mengirimkan tugas, praktek, kemudian
mengimbaskan ke lembaga lain, maka gugur seperti itu. Karena memang kita ingin mencari ya, teman-teman yang memang komit ya dalam hal ini seperti itu. Dan ini di materi edukasi orang tua ini kami sisipi materi-materi PDR 2 tersebut ya. Jadi di Kecamatan Batu Retno ada satu yang mengikuti kemarin, kemudian di yang lainnya Batu Warno juga ada. Nah, teman-teman yang mungkin di kecamatan belum ada, nah ini kami dalam kesempatan ini materi itu akan kami sampaikan karena memang sangat penting materi ini untuk semua guru Yang kedua, benda-benda di sekitar itu kita bisa baca buku saku juga Saya yakin semuanya teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah punya buku saku. Namun apakah sudah dibaca atau belum? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Buku saku itu yang mana? Buku yang kemarin diberikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 10 Yang kecil tipis itu itu harus kita baca. Kita baca, kita pahami, dan nanti buku bahan ajar PDR orang tua itu itu bisa kita sampaikan ke orang tua. Nah, di buku saku itu tadi di sana nanti kita temukan benda-benda. Benda-benda itu ada di kamar tidur, kamar tamu, ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, halaman, garasi, kebun, semua itu ada di sana benda-benda ataupun material yang akan kita gunakan dalam BDR tadi. Jadi jangan sampai kita guru menggunakan alat-alat di luar itu. Nah, itulah yang mungkin membuat orang tua merasa keberatan. Tugasnya akeh kudu tumbas ngene-ngene. Nah, itu Jadi kita harus bisa seorang guru yang bijak di sini Bahkan pertemuan pertama kemarin sudah kami sampaikan juga untuk alat-alat harus yang ada di rumah. Yang ada di rumah. Jangan sampai memberatkan dari orang tua. Yang kedua, semakin benda beragam jenis, jadi material tadi, benda-benda alat-alat yang ada di kamar, yang di ruang tamu, dan garasi, kebun, halaman, itu semakin beragam jenisnya, baik warna, ukuran, tekstur, aroma, bahan, jenis, suara, temperatur, dan lain-lain Hal tersebut akan memberikan nutrisi sensorial. Nutrisi itu gizi gitu ya. Gizi, nutrisi yang baik untuk panca indera kita, untuk sensorial tadi. Jadi semakin banyak anak memperoleh nutrisi sensorial, perkembangan jaringan otak semakin pesat dan anak semakin cerdas. Nah, di situ jadi kita nggak usah beli mainan yang mahal-mahal, cukup ada di rumah saja. Dan panjenengan bisa baca buku sakunya, bisa difahami, agar bisa memberikan edukasi ke orang tua. Dan buku saku itu kan bahan ajar BDR, bisa nanti kita sampaikan ke orang tua. Begitu Bapak Ibu semuanya di benda-benda di sekitar. Baik, untuk selanjutnya komunikasi. Di sini komunikasi ataupun interaksi, ini juga kita baca di buku saku, diawali dengan kata apa Komunikasi dan interaksi tadi bertujuan itu supaya anak bisa mengembangkan, anak bisa melanjutkan, anak bisa mengobarkan ide anak. Jadi kita komunikasi, kita interaksi dengan anak saat bermain itu, yaitu untuk itu tujuannya untuk mengembangkan ide, bukan untuk menguji pemahaman anak. Nah, di sini perlu kita garis bawahi. Karena biasanya kebanyakan dari kita seorang guru loh kadang mengajukan pertanyaan, melakukan komunikasi saat bermain dengan anak itu untuk menguji pemahaman anak. Nah, itu berarti bukan komunikasi yang kita akan lakukan di dalam PDR ini Jadi komunikasi, pertanyaan ataupun interaksi antara orang tua ataupun orang dewasa atau guru dengan anak itu yang bertujuan untuk mengembangkan, yang bertujuan untuk melanjutkan, yang bertujuan untuk mengobarkan ide anak, bukan menguji pemahaman anak ataupun pengen melihat benar salahnya saat anak
tidak menjawab mungkin saat bermain asik ya. Nah, di situ. Jadi yang dimaksud di sini adalah komunikasi dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu panjenengan sudah berlatih kemarin di workshop LOSPAT, ya. Alhamdulillah sebenarnya teman-teman itu semuanya sudah punya bekal dalam BDR kita menyongsong BDR ini. Semuanya sudah kita mendapatkan bekal itu, ya. Alatnya sudah dapat dengan LOSPAT kita workshop. Habis itu Maret selesai semua 5 distrik langsung pandemi. Masya Allah, nggih. Tapi teman-teman semuanya sudah selesai semua, nggih, melaksanakan workshop LOSPAT, ya. Narasumbernya Bapak Dedi Andrianto, nggih, saat itu, nggih. Nah, di situ pertanyaan terbaik, nggih, pertanyaan terbuka tadi, nggih, yang membuat anak berpikir, membuat anak menganalisa, membuat anak menemukan pemecahan masalah. Nah, itu biasanya memang diawali dari kata apa. Bukan pertanyaan yang tadi menguji kebenaran ataupun pertanyaan yang jawabannya cuma ya atau tidak. Nah, di situ, nggih. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, jika kita buka buku saku, mungkin hari ini sedang membawa, nggih, bisa kita buka di buku saku berisi muatan yang membantu kita mengajukan pertanyaan. Nggih, ada 10 buku saku, nggih, judulnya bermain matematika yang menyenangkan. Nah, di sini matematika anak, nggih. Di situ matematika dasarnya dari mencocokkan mungkin kalau menggunakan barang yang ada di rumah berarti ya apa yang ada di rumah, misalnya gelas dengan tutupnya, panci dengan tutupnya, seperti itu. Mengelompokkan seriasi, nah, mengurutkan, guys, seriasi itu dari besar ke kecil ke besar, geometri, banyak sekali ditemukan di rumah. Pola, bilangan, kemudian pengukuran, nah itu, guys, menakar beras, seperti itu, menimbang beras, gitu. Bisa, nggih. Dan pertanyaan terbuka yang bisa diberikan ke anak, nggih. Apa yang bisa kamu lakukan? Nah. Biasanya seperti itu. Jadi membuka, pertanyaan itu membuka anak, kemudian membuat anak berpikir ketika ditanya seperti itu kan. Apa yang bisa kamu lakukan? Membuat anak berpikir, membuat anak untuk menganalisa. Nah, analisa sendiri ketika kita lihat di taksonomi Bloom, tingkatan menganalisa itu di HOTS, nggih. Either thinking skill, nggih, either order thinking skill di C4, nggih, menganalisa, kemudian mengevaluasi, dan kemudian yang paling puncak yaitu mencipta atau create. Nah, dengan pertanyaan terbuka tadi, apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu membuat anak berpikir, menganalisa, dan menemukan pemecahan masalah. Di sainsnya, nggih, di buku sainsnya juga ada di buku Pak Saku itu, nggih. Jadi sains di sini bisa diajak dengan melakukan percobaan sederhana, tenggelam terapung, seperti itu, nggih. Kemudian menanam tanaman seperti itu, nggih, membuat sate buah. Nah, itu juga sains, nggih. Nah, ini ada pertanyaan terbukanya, apa yang terjadi jika, nah itu, nggih. Itu juga mengajak anak untuk berpikir, untuk menganalisa. Kemudian keaksaraan awalnya, itu juga apa yang bisa kamu lakukan dengan benda ini supaya membentuk huruf atau kata. Nah, seni krianya juga ada. Apa yang kamu buat dengan benda-benda ini? Apa yang bisa kamu lakukan? Ini seni musiknya, supaya suaranya lebih keras, mungkin lebih indah, lebih enak didengar. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak berpikir, menganalisa, dan menemukan pemecahan masalah. Nah, ini ada beberapa contoh, nggih. Apa yang terjadi jika, apalagi yang ingin kamu tambahkan, apa yang sudah kamu coba. Nah, itu, nggih, pertanyaan-pertanyaan yang kita nanti berikan pada anak saat bermain. Ini kita dapatkan di kalimat invitasi saat kita workshop LOSPAT kemarin. Yang keempat, dokumentasi, nggih. Nah, Bapak Ibu semuanya, nggih, di pertemuan pertama, nggih, sudah kami contohkan dokumentasi yang dilakukan kirim ke guru, nggih. Tentunya
hal tersebut nggih perlu kita pahamkan ke orang tua dulu nggih bagaimana cara dokumentasi yang kita inginkan, yang maksudnya yang kita inginkan ini yang cocok, yang pas dengan bagaimana kita menilai nanti. Ini bisa yang pertama dilakukan secara natural, alami, nggih, candid ya biasanya ketika anak memang sengaja tidak pas lihat. Ini bisa berupa video. Namun, jika memang kondisi dari sinyal, dari kuota yang tidak bisa memadai di sini, berarti bisa ambil yang serial foto. Kenapa harus serial foto? Di sini berarti serial foto itu fotonya berseri, nggak cuma satu pas di akhir top. Jadi serial foto itu ada di awal ketika anak tertarik akan bermainnya, akan belajarnya tadi, kemudian saat di tengah dia asik bermain, dan di akhir saat sudah hasilnya ada, seperti itu. Kenapa harus seperti ini ya? Karena memang jika kita di kurikulum 13 ya 2013 bahwasanya penilaiannya yaitu penilaian yang otentik. Penilaian otentik di situ di mana penilaian yang tidak hanya menilai di hasil tetapi proses dan hasil. Jika dengan foto seri tadi awal tengah akhir tadi bisa mewakili dari proses bermain yang anak yang kemudian akan bisa kita amati di situ kode-kode apa saja yang muncul saat anak bermain tadi. Namun seandainya memang untuk serial foto ini tidak bisa karena mungkin yang tadi pengasuhan bersama Simbah tadi mungkin dengan pencatatan apa yang dilakukan anak dan apa celotehnya. Jadi cukup dengan tulisan. Tapi hal tersebut memang tidak bisa mewakili karena memang bahasa tulisan dengan ketika kita melihat gambar atau video itu jauh berbeda Jadi kita sebagai guru lebih mudah video, tetapi paling tidak serial foto tadi, foto seri tadi Nah, ini Bapak Ibu untuk contoh ide-ide bermain anak yang dapat kita tawarkan. Kenapa ini baru kami berikan ke Bapak Ibu semuanya? Enggak pas pertemuan pertama karena memang sengaja biar panjenengan semuanya belajar membuat ide-ide bermain, kegiatan-kegiatan bermain yang menyenangkan. Seperti itu Jadi kegiatan-kegiatan main yang itu dikemas dengan menyenangkan. Padahal di dalamnya nanti ada konsep-konsep yang akan diambil anak, konsep-konsep baru tadi yang akan ditemukan anak. Ini ada beberapa banyak sekali Nah, ada 3, 4 nanti bisa kami share untuk yang ikut BDR ini sudah punya Nah, ini kita ambil contoh aja Kenapa kok ada cetak merahnya? Ini yang bercetak merah adalah pertanyaan invitasi ataupun pertanyaan terbuka. Tuh Jadi kita lihat buat laba-laba yuk, kumpulkan tutup galon, tutup gelas, sedotan, potongan lidi, tali benang, kerikil, kancing baju. Jadi kegiatan itu kita berikan alat-alat yang digunakan saat bermain nanti Dan ini kegiatan alat-alatnya ada yang ada di rumah. Ketika memang nggak punya galon ya ganti dengan yang lainnya, tutup gelas seperti itu. Bisakah kamu membuat laba-laba dari benda-benda itu? Nah, di sini kegiatannya membuat, meng-create, mencipta. Jadi memang hot C6. Terus kemudian masih banyak sekali di sini nanti bisa dengan pahami, pelajari dan juga bisa dimasukkan untuk kegiatan RPPM ketika teman-teman membuat RPPM orang tua. Kemudian peran keseharian guru. Peran kita itu di mana toh? Sebagai apa toh saat PDR ini, saat PJJ ini? Yaitu sebagai konsultan. Jadi yang pertama menyapa anak dan orang tua secara daring. Nah, ini jika memang pakai mode daring mode daring.
Kalau mungkin kunjungan ke rumahnya nggih, kita bisa langsung lebih ini nggih, bisa menyapa langsung anak, tahu keseharian anak apa, seperti itu. Nah, ini misalnya secara daring nggih, kita sapa secara personal nggih, sebut nama. Itu akan lebih memperkuat hubungan. Misalnya di sini, selamat pagi Mbak Wina. Jadi Mbak Wina merasa disapa. Selamat pagi Bunda Neng, selamat pagi Bapak Arif. Nah, seperti itu. Beda ketika kita merasakan selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi anak-anak. Nah, ini semuanya di apa namanya global seperti itu. Tentunya akan lebih memperkuat hubungan ketika semakin personal. Begitu juga dengan orang tua. Yang selanjutnya menanyakan kegiatan main anak. Oke, menanyakan kegiatan anak main. Hari ini main apa? Dokumentasi orang tua, kemudian kita mencermati dokumentasi ataupun cerita orang tua tadi tentang yang dimainkan anak hari itu. Kemudian memberikan masukan ide kegiatan main. Nah, jika kita mengikuti alur seperti ini nanti bisa kita itu buat RPP personal nih. Jadi malah itu lebih baik nih karena tadi sesuai dengan karakteristik anak masing-masing malahan nggih. Jadi kita konsultan tadi. Bagaimana untuk anak yang ini? Karena kita PDR beda kalau kita dalam satu kelas. Tentunya nggak bisa kita RPPM personal. Kalau mungkin BDR bisa dilakukan dengan RPP personal. Kemudian memberikan dokumentasi kepada orang tua setelah tadi nggih dokumentasi dari orang tua kita cermati, kita lihat KD-KD apa yang muncul, kemudian kita berikan dokumentasi ke orang tua tentang perkembangannya. Seperti itu, kita laporkan. Terus kemudian peran orang tua atau pengasuh nggih, di sini atau nggih. Jadi memang ketika orang tua tidak ada, tentunya ada orang yang mengasuhnya, orang yang diberi amanah untuk mengasuhnya, ini pengasuh. Mungkin simbah atau paman ataupun kakaknya, nah seperti itu. Kita harus mengenali dulu nggih, siapakah mereka. Karena saya yakin orang tua di kelompok belajar ataupun di rombel yang jenengan ampu tentunya sangat beragam. Nggih. Baik itu dari status ekonomi, dari pekerjaan, profesi, dari tingkat pendidikan, itu sangat beragam. Makanya harus kita kenali siapakah mereka itu, nggih. Mungkin tadi di sini nggih Mbah Mento. Mbah Mento ini mungkin jadi pengasuh cucunya ketika orang tuanya sedang merantau, nggih. Jadi kita pemberlakuan kepada si Mbah ini tentunya tidak akan sama dengan pada Bapak ini tadi dalam mode pembelajaran kita, nggih. Jadi enggak terus kita berikan semuanya BDR. Ya, apalagi dengan link YouTube. Nah, Mbah Mento nanti kalau Mbah Mento malah lebih ini nggih. Nah, mungkin maksudnya di sini simbah gitu ya, nenek yang figurnya di sini tentunya akan kita berikan dengan mode yang berbeda yang kita sesuaikan dengan mereka. Nggih, latar belakang mereka. Di mana seorang orang tua yang kerja di pabrik, lembur dari pagi sampai malam seperti itu. Begitu juga petani ataupun yang berdagang harus berangkat malam, kemudian sopir juga. Nah itu kita kenali mereka. Kita kenali mereka, dilakukan survei dan cara BDR yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ, mau melalui daring dalam jaringan nggih, jadi yang menggunakan sinyal itu nggih, itu daring ataupun luring nggih. Bisa dengan kunjungan seperti itu tadi nggih. Orang tua hadir, kemudian mengambil RPPM, kemudian kita beri pemahaman ataupun pembekalan seperti tadi, ataupun dengan PTM nggih. Kalau PTM memang di Kabupaten Wonogiri nggih belum ada izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun dari Pemda Kabupaten Wonogiri nggih. Kita tunggu mungkin apakah tahun ajaran baru ini Juli ataukah bulan April atau bulan Mei nggih, kita tunggu. Namun sebelum menuju sana kita
tetap bisa nggih pembekalan BDR ini nggih untuk orang tua nggih edukasinya. Yang kedua, sosialisasi. Lakukan sosialisasi PJJ atau PTM dengan materi. Yang pertama, pemahaman konsep bermain yang tadi kita pahamkan materi tadi. Bahwasanya dolanane anak itu belajar, tetapi yang bagaimana kita berikan pemahaman. Materialnya, alat-alat yang digunakan tadi nggih, apa yang ada di rumah nggih seperti itu. Launchpad yang kalau kita bahasa kita. Tetapi kalau kita sampaikan ke orang tua ya material pisahan barang-barang pisahan yang kita temukan di sekitar kita. Kemudian komunikasi ya yang tadi yang dapat mengembangkan, yang dapat mengobarkan ide-ide, yang dapat melanjutkan. Itu tadi bukan komunikasi yang menguji pemahaman. Dan juga dokumentasi yang dapat bisa kita dengan dokumentasi itu kita bisa menilai KD-KD apa yang muncul saat anak bermain tadi, saat anak melakukan kegiatan main tadi. Yang selanjutnya program BDR di lembaga juga kita sosialisasikan RPPM-nya tadi enggak, RPPM orang tua, RPPM guru, SOP lembaga, peran guru apa saja ya ketika BDR, peran orang tua atau pengasuh itu apa saja. Itu kita sampaikan saat sosialisasi. Jalur komunikasinya nanti pakai apa, itu juga kita sampaikan saat sosialisasi. Ini harusnya kita lakukan saat di awal tahun ya. Saat tahun ajaran baru. Namun tetap tidak ada kata terlambatnya nggih untuk kita mengedukasi orang tua, memberikan pemahaman konsep bermain anak yang bagaimana materialnya, komunikasi dan dokumentasi. Ini tidak ada terlambatnya untuk kita berikan ke orang tua. Seperti itu nggih. Yang ketiga parenting. Nah, ini ada gongnya di sini nggih. Kami cetak tebal. Jadi tetap lakukan program parenting sebagai bagian dari program BDR. Jadi walaupun masa pandemi, bahkan di RKAS kemarin di POP ditiadakan untuk parenting namun tetap kita lakukan program itu karena dengan parenting lah kita bisa menyelaraskan, menjembatani kita dengan orang tua, menyamakan langkah kita, bersama-sama untuk satu tujuan, di pendidikan anak usia dini ini. Jadi tetap dilakukan, bisa 1 bulan sekali ataupun tiap minggu, karena memang untuk parenting ini tadi, sangat pokok di situ ruhnya di situ Jadi untuk berikan penyemangat ke orang tua setelah mungkin hampir sudah 1 tahun ini mendampingi anak, jadi semangatnya turun. Lah ini perlu kita seringkan adanya program parenting, mengembalikan lagi ingatan, menyadarkan kembali bahwasanya tugas mendidik anak itu adalah tugas dari orang tua yang utama. Pendidik pertama dan utama adalah orang tua. Guru sekolah itu kita hanya membantu seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi, kemudian menjadi kita sampaikan kembalikan lagi pengasuhan yang baik bagaimana. Kemudian kita berikan pemahaman tentang pendidikan anak usia dini bagaimana, karakteristiknya, cara belajarnya, dan juga pemahaman konsep bermain. Jadi banyak sekali materi dan nanti kita juga ada buku sumber belajar orang tua. Ada 30 buku banyak sekali nanti bisa kita sampaikan, kita berikan ke orang tua. Begitu, kemudian lanjut ke parenting Untuk teman-teman ini ngantuk apa masih tetap semangat Coba saya mau cek. Boleh dibuka videonya semuanya. Boleh dibuka videonya semuanya. Oke, baik. Berarti masih mengikuti dengan baik
karena memang kondisinya ini enak buat ngantuk-ngantuk. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Ya, sip. Kita lanjutkan kembali nggih. Saya tutup lagi, monggo untuk video panjenengan juga bisa ditutup lagi. Oke, terima kasih. Kami lanjutkan nggih. Sampai di parenting untuk peran orang tua ataupun pengasuh nggih. Jadi orang tua dan pengasuh ini selalu beriringan karena memang ada banyak namanya kita temukan nggih, di mana anak itu tidak diasuh oleh orang tua gitu banyak kita temukan. Mungkin dengan simbahnya tadi nggih, ataupun kakaknya dan sebagainya. Jadi ini nanti sama perannya orang tua dan pengasuh. Ini nanti kita perlukan habituasi, yaitu habit, itu kebiasaan nggih. Jadi kita lakukan pembiasaan keseharian, ada beribadah, PHBS nggih, perilaku hidup bersih sehat, pendidikan karakter, kepedulian pada lingkungan sekitar, kemudian life skill juga nggih. Ini kita jadikan pembiasaan keseharian. Jadi makanya kemarin ada yang kami koreksi di RPPM itu kegiatan-kegiatan doa sebelum dan sesudah makan, kemudian ataupun doa sebelum dan sesudah kegiatan, cuci tangan, merapikan mainan, itu kami revisi nggih. Sebaiknya kegiatan itu tidak muncul di RPPM, nanti munculnya di RPPH. Karena itu pembiasaan keseharian. Seperti itu nggih. Banyak sekali kami temukan kemarin nggih. Selalu kami koreksi nggih, koordinator banyak kami koreksi di situ bahwasanya cuci tangan, merapikan mainan, kemudian berdoa, beribadah itu kalau bisa tidak muncul di RPPM tapi munculnya di RPPH karena itu pembiasaan keseharian. Jadi setiap hari kita berikan di pengantar atau ketika RPPM ya dengan berikannya di pengantar ya, untuk selalu diingatkan. Begitu juga dengan protokol kesehatannya kita ingatkan di RPPM orang tua. Seperti itu nggih. Paham semuanya nggih tentang habituasi, habit, kebiasaan. Yang selanjutnya stimulasi, yaitu mengajak dan memberikan ruang atau kesempatan anak bermain. Nah, di sini stimulasi rangsangan kegiatan orang tua menstimulus untuk mengajak dan memberikan ruang ataupun kesempatan anak bermain. Karena tadi bermainnya anak belajar, tapi bermain yang bagaimana? Nah, itu kita kembalikan lagi ya pada kegiatan ataupun pembelajaran kita di pertemuan pertama. Yang ketiga interaksi, yaitu melakukan komunikasi efektif dengan anak saat melakukan habituasi dan stimulasi. Jadi tetap lakukan komunikasi efektif. Tadi nggih, komunikasi yang bagaimana yang membangun, komunikasi bagaimana yang mengobarkan, melanjutkan ide-ide, kemudian yang mengajak anak untuk berpikir, menganalisa, menemukan pemecahan masalah itu. Itu dilakukan saat anak melakukan habituasi dan juga stimulasi. Itu peran orang tua parenting ya, parenting. Nah, ini ada ide-ide kegiatan pengasuhan ya, lengkap akan kami berikan nanti materinya ya. Nah, ini hampir sama penggunaannya dengan ide bermain ya. Jadi bisa kita buat selang-seling dengan ide bermain anak ya. Ide bermain anak tadi dan juga pengasuhan. Untuk ide pengasuhan ini bisa diulang secara berulang-ulang dalam 1 hari. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini materi 10 buku saku ya, untuk 10 buku sakunya panjenengan sudah punya secara fisiknya ya. Bahkan ada yang 2 paket setiap lembaga mendapatkan. Tinggal kita buka, kita baca, kita pahami, kita terapkan, kemudian kita edukasi orang tua gitu nggih. Nah, dan juga ada 30 sumber belajar orang tua. Nanti bisa panjenengan klik linknya ini, kemudian download, unduh, ada 30 buku sumber belajar orang tua. Jadi untuk orang tua. Nah, nanti tentunya tidak serta-merta terus kita berikan linknya langsung ke orang tua. Nah, ini nggih. Tentunya jenengan sesuaikan, jenengan kenali tadi bagaimana orang tua jenengan dalam kelompok
belajarnya ataupun dalam rombelnya tadi nggih. Ketika memang bisa diajak untuk bisa klik link, unduh, baca seperti itu, oke bisa. Namun tidak semua orang tua bisa seperti itu. Mungkin akan lebih baiknya jika jenengan programkan melalui parenting nggih, materi-materi tadi. Jadi banyak sekali. Nah, ini 10 buku saku nggih. Dari bermain bahasa di rumah, bermain matematika yang menyenangkan, bermain musik dan gerak, bermain sains, bermain seni kriya, kemudian mengenal dukungan psikologi awal, media daring, kemudian membangun komunikasi positif antara guru dan orang tua, pengasuhan positif dan penilaian perkembangan. Jadi lengkap ya bahan ajarnya. Bukunya ringan ya, enak dibawa kemana-mana. Sehari bisa baca 10 ya, kalau kita niat ya. Karena tipis ya, bisa jenengan baca. Gitu ya. Jadi semua pendidik PTK yang ikut KKG ini ya, saya harapkan semua baca buku ini ya, jadi memahaminya. Gitu ya. Semuanya ada di sini. Dari perkembangan bahkan pengasuhan positif dan juga untuk membangun komunikasi positif juga. Sedangkan 30 buku sumber belajar orang tua nggih juga dapat jenengan unduh tadi nggih di link tadi nggih. Kemudian jenengan print karena memang kita belum punya. Nah, ini di print kemudian kita baca dan bisa dijadikan materi untuk parenting orang tua. Seperti itu nggih, karena kita yakin, kita sadari bahwasanya untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya seperti itu nggih. Jadi ketika kita dulu nggih jadi orang tua, ketika sudah melahirkan anak berarti secara otomatis kita jadi orang tua nggih, dan harus bisa mendidik anak yang benar bagaimana, melakukan pengasuhan yang benar bagaimana. Dan itu tidak kita dapatkan ilmu itu di SD, SMP, SMA. Kalau kuliah mungkin yang psikologi ataupun yang pendidikan anak usia dini nggih. Kalau mungkin yang lainnya tidak ada materi seperti itu nggih. Namun tetap kita untuk semangat selalu belajar terus nggih. Belajar tanpa batas sampai akhir hayat seperti itu nggih. Nah, ini banyak sekali nggih untuk judulnya nggih, bisa dengan gunakan materi di parenting. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati nggih. Untuk tugas, di sini tugas susun program BDR di lembaga untuk 1 semester yang terintegrasi termasuk program parenting. Nah, ini diutamakan program parenting. Ini saya revisi teman-teman semuanya untuk membuatnya setengah semester saja. Tapi bisa diterapkan ya. Dan nanti untuk tahun ajaran baru nanti teman-teman bisa membuat lagi yang baru. Karena ini tinggal kita 3 bulan di tahun ajaran ini. Teman-teman buat 3 bulan ini namun dilaksanakan. Ya, tugasnya ini. Nanti terkait dengan tugas ini ada pemantauan dari Bapak Ibu penilik juga. Ya. Karena memang ya untuk kegiatan KKG ini ya, bukan seperti pelatihan biasanya yang sudah selesai pemaparan materi udah itu sudah tanpa adanya penerapan di lembaga masing-masing dan tanpa adanya monitoring evaluasi. Jadi nanti satu program ini akan ada monitoring evaluasi di kecamatan. Begitu nggih teman-teman, jadi tetap serius tapi santai. Jadi tugasnya membuat program BDR yang di dalamnya ada parentingnya, nggih. Jadi ada parentingnya. Monggo mau diisi parenting semua juga nggak apa-apa. 3 bulan itu nanti materinya apa, terus kapan dilaksanakannya, terus kemudian siapa narasumbernya, nggih. Dengan bisa kerjasama di sini, Pak. Alhamdulillah, nggih. Kita selalu didampingi oleh Bapak Ibu penilik di sini, nggih. Untuk parenting juga. Nah, monggo teman-teman, untuk tugas ini cukup satu lembaga satu saja, ya. Namun ketika dalam parenting itu, nanti misalnya dibuat tiap minggu sekali parentingnya,
PTK guru yang dalam satu lembaga itu diikut sertakan dalam penyampaian materi seperti itu. Jadi diikut sertakan sebagai pemateri di parenting tersebut. Untuk bahannya apa? Banyak sekali nggih yang sudah kita punya nggih, dari mungkin mau ambil 30 sumber belajar tadi bisa, mau ambil 10 buku saku bisa, mau ambil pendidikan karakter anak usia dini bisa, ataupun banyak sekali pentingnya PAUD bisa. Dan juga mungkin mau materi yang mengembalikan motivasi orang tua untuk sadar akan pendidikan anak usia dini, pendidikan, tanggung jawab pendidikan itu berada di orang tua, itu juga bisa, monggo semuanya banyak sekali nggih yang bisa kita berikan ke orang tua untuk mengedukasi orang tua dalam mendampingi PDR anak di masa pandemi ini. Untuk tugas sudah paham nggih, insyaallah nggih, untuk format tidak baku nggih, monggo buat yang model apapun bisa nggih. Jadi kita tidak menentukan formatnya harus begini, tidak, sesuaikan dengan di lembaga masing-masing, atau misalnya di kecamatan mau membuat satu model juga nggak apa-apa, monggo koordinator nanti berperan aktif nggih di KKG ini. Karena memang untuk tahun yang akan datang nggih, teman-teman kecamatan akan berjalan sendiri nggih. Untuk tahun ini kita koordinir nggih dari kabupaten, namun untuk tahun depan teman-teman koordinator ini nanti nggih yang akan mengkonsep untuk KKG-nya bagaimana, materinya apa saja, seperti itu. Modenya bagaimana. Nah, selanjutnya ya kita di penghujung nggih. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Marilah teman-teman semuanya nggih, kita senantiasa berusaha agar kita menjadi orang yang berhasil nggih. Berhasil di dunia maupun berhasil di akhirat nggih. Amin. Semangat selalu teman-teman semuanya. Dan mungkin itu nggih materi dari saya mengenai mengedukasi orang tua ya, mengedukasi orang tua dalam mendampingi PDR anak ya di masa pandemi ini ya. Mungkin nanti ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang bisa kita diskusikan, ataupun mungkin ada sharing pengalaman ya. Monggo nanti ada waktu sekitar 30 menit ke depan ya. Demikian dari saya nggih, banyak sekali kekurangan, mohon dimaafkan nggih. Mari kita bersama-sama kembali lagi nggih untuk selalu semangat belajar gitu nggih, semangat belajar dan juga semangat memberikan edukasi ke orang tua nggih, seperti itu nggih. Dengan diawali dengan kita membuat program tadi, tugas yang jenengan susun program. Seandainya panjenengan saat ini sudah melakukan parenting, ya, mungkin 1 bulan atau 2 bulan sekali, nah nanti mungkin lebih diseringkan, karena efek manfaat dari parenting itu sangat baik, ya. Tidak perlu kita berpikir budgetnya berapa, perlu snacknya berapa, karena bisa kita gunakan Cool Web. Cool Web itu pakai WA itu ya. Misalnya kita rekam video, ya, mungkin pakai tim. Dan nanti pertemuan depan, ya, nanti biar dipakai Mas Adit dulu, ya, temanya untuk materi TIK, biar teman-teman lebih sesuai dengan cek. Jadi kita susunnya materi sesuai dengan kondisi seperti itu. Jadi nanti biar teman-teman bisa berlatih merekam. Semua sudah punya akun, ya, nanti mungkin diajak sama Mas Adit aktivasi akun PDK. Kita bisa menggunakan tim ini, kemudian
melakukan pembelajaran, direkam, kemudian linknya kita berikan melalui WA. Jadi orang tua bisa ngeklik itu, bisa mendengarkan untuk parentingnya. Jadi nggak harus pakai snack. Tadi mungkin berpikirnya, aduh, RKASC nggak dianggarkan untuk konsumsi parenting, bagaimana? Nah, itu nggak harus seperti itu, tetapi parenting yang kita lakukan, monggo bisa disiasati meskipun tidak ada alokasi dari BOP, tapi karena mengingatnya pentingnya parenting tadi, kami harapkan dengan panjenengan membuat tugas program PDR parenting ini nanti bisa dilaksanakan dan diterapkan di lembaga masing-masing. Oke, mungkin itu dari saya. Oke. Mohon maaf, nanti kita bisa sambung lagi di diskusi. Saya kembalikan ke Bu Wina sebagai moderator. Saya akhiri, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada